kita pantas mengapresiasi dan bersyukur kita bisa membaca bersama surah Yasin di malam Jumat. Surah Yasin ini penting dibaca bukan sekedar malam Jumat, tapi dalam hadis yang banyak periwayatnya, yaitu dari Imam Ahmad, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan ada beberapa lagi perawi hadis bahwa surah Yasin ini penting dibaca. Kapan? Pertama, setiap malam setelah sholat maghrib dan sholat isya. Kedua, setiap malam Jumat. Ketiga, setiap kita mengantarkan saat saudara kita sedang menghadapi masa sulit sekali yang disebut dengan sakaratul maut. Keempat, pada saat kita ta'ziah kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah meninggal. Kemudian pada saat kita ziarah ke kubur, membaca Yasin itu penting sekali. Karena apa? Bapak dan saudara-saudara seluruh jamaah masjid, Yasin ini oleh sahabat dekat Rasulullah, pertama Abdul Malik, kedua Abdullah ibnu Abbas, itu adalah sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa sahabat, yaitu di antara Al-Muhajirin dan Al-Ansar, dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin, berpendapat tentang surah Yasin ini. Surah Yasin pertama mengatakan bahwa Abdul Malik mengatakan bahwa dalam suatu riwayat dari Zaid bin Aslam, surat Yasin itu adalah nama lain daripada nama Allah. Kalau nama Allah ada di Asmaul Husna, kan ada di Asmaul Husna, 99 nama Allah terbaik. Tetapi di luar 99 ada nama Allah lagi. Di antaranya adalah Yasin. Itu kata Abdul Malik, sahabat dekat Rasulullah. Kemudian Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, banyak sekali beliau ini meriwayatkan hadis ya. Yasin ini adalah ya semacam singkatan. Yasin itu singkatan ya insan. Panggilannya ya insan. Ya insan siapa dimaksud? Ya manusia. Siapa yang dimaksudkan di situ? Tidak lain, tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian juga para sahabat Ansar, orang-orang Madinah, juga Muhajirin sebagian, mengatakan bahwa Yasin itu ada panggilan lain daripada itu, yaitu ya sayyidal basar, wahai penghulu manusia. Siapa penghulu manusia itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama-ulama yang sangat kompeten ilmunya, sangat berilmu, mereka mengatakan bahwa Yasin itu nama lain dari Al-Quran, nama salah satu dari surah Al-Quran, surah yang ke-36, yaitu surah Yasin. Dan mayoritas para ulama menafsirkan kata Yasin itu hanya Allah saja yang tahu. Itu jumhur ulama. Terserah kita memakai yang mana. Maka Bapak dan Ibu jangan heran ketika ada orang membaca Yasin, ada yang menjawab sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Yasin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang amat kuat. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Lalu kenapa begitu penting Yasin dibacakan? Kalau kita mencintai Allah, maka baca Yasin. Karena salah satu dari nama Allah adalah Yasin. Itu. Kemudian kalau kita mencintai Rasulullah, buktinya dengan membaca Yasin. Karena Yasin itu adalah nama lain daripada
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak membaca Yasin, makin dekat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca Yasin, berarti kita dekat sekali dengan kitab suci Al-Quran. Karena salah satu dari nama Al-Quran, bahkan nama surat dari Al-Quran adalah surat Yasin. Dengan kita membaca Yasin, maka kita mendekatkan diri kepada imam kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian dengan kita membaca Yasin, kita mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena Yasin itu sendiri oleh para ulama hampir tidak berbeda pendapat bahwa Yasin itu sendiri adalah jantungnya Al-Quran. Maka ketika kita membaca Yasin, maka bergeraklah jantung itu, maka bergeraklah seluruh ayat suci Al-Quran itu. Ibarat Al-Quran itu adalah tubuh, maka ketika dibaca Yasin, Yasin itu jantung, maka seluruh tubuh dari Al-Quran itu menjadi bergerak. Maksudnya apa? Ketika kita membaca Yasin, maka seluruh yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita, agama kita menjadi hidup. Apa agama yang hidup dalam diri kita? Ini kata Jibril ketika mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Itu yang hidup dalam diri kita. Satu, ketika kita membaca Yasin, iman kita hidup. Dalam diri kita hidup imannya. Ketika kita membaca Yasin, Islam kita menjadi jaya, Islam kita menjadi hidup dalam diri kita. Dan ketika kita membaca Yasin, ihsan kita menjadi hidup, menjadi bergerak dalam diri kita. Iman, Islam, ihsan, itu menghidupinya adalah Yasin. Kenapa? Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Al-Quran yang ada dalam diri kita ketika kita baca surah Yasin. Hidup semua iman, Islam, dan ihsan kita. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika itu sudah hidup semuanya, apa iya Allah tidak mengampuni dosa kita? Maka banyak riwayat mengatakan bahwa membaca Yasin adalah menghapus dosa. Minimal kalau kita baca maghrib ini sampai maghrib besok, dosa kita diampuni besok pagi. Kalau kita malam ini, hari Jumat ini kita baca Yasin, maka 1 minggu Allah ampuni dosa-dosa kita. Selain dari dosa syirik, itu Allah ampuni. Yang kecil-kecil selesai diampuni dengan membaca surah Yasin. Sebab apa? Kalau kita sudah membaca Yasin, logikanya adalah seluruh iman kita, Islam kita, ihsan kita sudah hidup. Kita tidak mau berbuat dosa lagi. Maka sedikit sekali dosa yang akan kita buat setelah kita membaca Yasin. Roh, jiwa, spirit dari Yasin itu ada dalam diri kita. Kemudian setelah kita diampuni dosa kita, maka ketika kita dipanggil oleh Allah, apa iya dipanggil tidak husnul khatimah? Maka banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang yang ketika dibacakan dengan surat Yasin, maka melesatlah roh berpisah dengan jasad dengan mudahnya. Maka sebenarnya pada saat orang yang menghadapi orang mau meninggal itu namanya sakaratul maut, apa namanya? Lupa saya nama itu. Kita menghadapi sakaratul maut, masa sulit sekali. Ketika itu bacakan surat Yasin, jangan dekat-dekat dia, tapi dijauh agak supaya tidak mengganggu dia. Yang lain mentalkitkan dengan la ilaha illallah, yang sudut lain membaca surat Yasin dengan pelan-pelan. Insyaallah akan mudah melesat rohnya. Roh berpisah roh dengan jasad, diiring dengan Yasin, ditalkin dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Insyaallah kalau yang bersangkutan bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini kalau sudah demikian, Yasin juga bukan sekedar dibaca malam Jumat, dibaca setiap malam maghrib dan setelah maghrib dan isya, kemudian dibaca pada saat kita orang mau meninggal, takziah, tapi juga pada saat kita ziarah ke kubur, kita baca Yasin. Wasilah, hikmah,
karamah dari surah Yasin itu, maka orang yang ada di dalam kubur itu, yang kita sebut namanya maupun yang tidak kita sebut namanya, akan diringankan oleh Allah kalau ia mendapat siksa di dalam kubur, kalau kita baca Yasin pada saat kita ziarah kubur. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini luar biasa fadilah membaca Yasin ini. Yang pasti orang yang membaca Yasin hatinya hidup, imannya hidup, Islamnya hidup, ihsannya hidup. Berbahagialah. Saya sangat mengapresiasi kepada ketua masjid dan seluruh pengurus masjid Darun Najah melakukan kegiatan malam Jumat kita baca Yasin bersama, baca arwah, doa arwah bersama. Sebab ada yang menjamin, seorang ulama dari Syria, ini ulama sangat alim sekali, dia pengarang kitab tafsir namanya Al-Munir, yaitu Profesor Dr. Wahbah Suhaili. Beliau mengatakan bahwa bacaan Yasin dan doa arwah yang dikirimkan kepada orang yang meninggal nyampai dan nyampai, pasti nyampai. Beliau memberikan jaminan. Oleh karena itu tidak perlu kita takut. Mungkin ada pendapat yang berbeda dengan kita, tinggalkan, silakan dia berpendapat. Tapi kita yakin kita ada ulama yang mengimami kita, menggaransikan kita bahwa bacaan Yasin dan doa kita kirimkan sampai kepada tujuan yang kita tujukan. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.